ونخص المؤلف هذا الكتاب الفاتحة. الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jemaah kaum muslimin segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas, adani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, nikmat begitu banyak Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Untuk itu kita tidak henti-hentinya memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Para hadirin, para jamaah, mari kita lanjutkan materi kita tentang sunnah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatuha khamsata asyara syai'an. Fi nusratin khassalatan. Jadi di tulisan lain tidak menggunakan khamsata asyara syai'an, tapi khamsata asyara khassalatan. Raf'ul yadaini inda takbiratil ihram wa inda ruku'i wa raf'i minhu. Ini hayatus sholat atau sunnah hayat. Sunnah abad, ada sunnah hayat. Sunnah abad kemarin sudah kita pelajari bersama-sama, yang intinya dua: tasawuf awal dan doa kunut pada waktu sholat subuh. Itu namanya sunnah abad. Sehingga ketika kita sholat, yang semestinya tasawuf awal kok lupa, di rakaat yang kedua mestinya duduk untuk tasawuf awal, tapi langsung berdiri lagi seperti rakaat yang pertama, maka sholatnya tetap sah. Hanya saja nanti diganti dengan sujud sahwi, 2 kali sujudnya menjelang salam dengan bacaan subhanalladzi la yanamu wa la yashku, subhanalladzi la yanamu wa la yashku, subhanalladzi la yanamu wa la yashku. Jadi sedang memuji kepada Allah bahwa Allah Maha Suci, Zat yang tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Itu namanya sunnah. Sedangkan sunnah hayatnya itu ada 15. Pertama, raf'ul yadaini inda takbiratil ihram, mengangkat kedua tangan
saat takbiratul ihram. Jadi begitu usolli fardul maghribi salah rakaatin mustaqbilal qiblati. Kalau imam ya imaman, kalau makmum ya makmuman. Kalau jadi imam lillahi ta'ala, Allahu Akbar, diangkat kedua tangannya, itu sunnah hayat. Kalau tidak diangkat sah. Umpamanya ketika Allahu Akbar langsung begini, kita karena di sini satu madhab dan ulama-ulama dulu juga sudah mengajarkan seperti itu, maka kita tidak pernah menjumpai orang yang bermacam-macam sholatnya. Kita akan mengetahui orang yang berbeda-beda pada waktu sholat. Kalau kita sholat di masjid, yang masjidnya itu menghimpun manusia umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Contoh Masjidil Haram, semua orang Islam yang pahamnya macam-macam ada kumpul jadi satu. Sini kan ada kadang-kadang masjid sudah diberi labelnya untuk orang-orang yang satu organisasi. Kemudian juga ada database-nya. Nah, karena ada database-nya, orang tersebut ya kalau sholat mesti harus di masjid itu, tidak di masjid yang lain. Nah, kalau masjid yang tidak ada database-nya, rata-rata yang masjid seperti ini, pinggir jalan, apalagi di pinggir jalan, tempat yang strategis. Kalau Jumat, terus kemudian sholat Jumat, di situ ada masjid. Orang lagi di perjalanan, pas Jumat tanggung, maka nyari masjid untuk sholat Jumat. Tunggu di situ. Nah, sholatlah di situ. Nah, bapak-bapak, para hadirin, para jamaah sekalian, jadi mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram itu sunnah hayat. Kalau tidak mengangkat, sholatnya tetap sah. Ada yang tidak mengangkat, tapi bukan karena terbiasa tidak mengangkat, mungkin karena sakit, umpamanya apa, tangannya dibalut. Kalau zaman dulu, saya waktu masih kecil, saya ingat kalau ada orang patah, itu tangannya dipin, kayak semacam semen apa-apa. Kalau dibalut itu masih bisa bergerak, tapi kalau ditiup nggak bisa, jadi terus. Itu yang dinamakan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan. Jadi sakit yang seperti itu termasuk salah satu bentuk kesulitan
sehingga datanglah kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Wa inda ruku, termasuk juga saat ruku mengangkat. Jadi ruku itu berarti posisinya setelah membaca surat. Begitu membaca Al-Fatihah sampai walaupun terus baca lagi surat. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Ruku diangkat dulu tangan pada saat mau ruku. Demikian pula saat iktidal. Iktidal itu artinya warroh midlu, bangun dari ruku. Jadi bangun dari ruku diangkat lagi. Cuma bacaannya bukan Allahu Akbar lagi, tapi Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu, Allah Maha mendengar, liman terhadap orang hamidahu yang memuji kepadanya. Makanya doa. Sami'allahu liman hamidah artinya Allah Maha mendengar terhadap siapapun orangnya yang memuji kepadanya. Jadi saat sholat kita memuji kepada Allah. Sholat sedang berkomunikasi dengan Allah. Nah, ibadah sholat menjadi tolak ukur ibadah-ibadah yang lain. Makanya kata Rasulullah SAW, as-sholatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamati, wa man tarakaha faqad hadamati. Sholat adalah tiang agama. Siapapun orangnya yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan agama. Dan siapapun orangnya yang meninggalkan sholat berarti dia menghancurkan agama, merobohkan agama. Sehingga di dalam maqasidus syar'i, tujuan syariat kan ada 5. Yang pertama, hifdzuddin, perlindungan terhadap agama. Nah, perlindungan terhadap agama itu isinya 3: dururiyah, hajiyah, taksimiyah. Dururiyah itu artinya kebutuhan primer. Apa? Sholat sehari semalam 5 waktu, itu primer. Hajiyah sekunder. Apa? Sholat kosong, sholat jamaah. Jadi waktu kita sedang melakukan perjalanan, diperbolehkan untuk mengkosor sholat, juga untuk berjamaah sholat. Diperbolehkan, bukan harus, bukan. Karena diperbolehkan berarti boleh sholat qasar, boleh sholat biasa. Tapi kemudian nanti ada yang berpendapat, jangan menyanyiakan pemberian Allah. Nah, itu kan keringanan yang diberikan oleh Allah, kita ambil. Nah, begitu kita ambil berarti kita sholatnya qasar atau jamaah qasar, digabung dan diringkas.
Kalau digabung dan diringkas, artinya menggabung dua sholat fardu. Dua sholat fardu digabung, ada caranya, ada pasangan-pasangannya. Zuhur sama asar, maghrib sama isya. Tidak boleh sholat jamak diambil asar sama maghrib. Zuhur sama asar kalau dikerjakan di waktu yang pertama namanya jamak takdim, dikerjakan waktu yang kedua namanya jamak takhir. Ini pernah ada ya suatu kejadian. Kebetulan kita mau melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan bus. Bus itu jalan jam 1 siang. Jalannya jam 1 siang baru berangkat. Nah, kemudian berangkatnya dari Jakarta sih. Terus ada karena rombongan, ada yang sholat jamak zuhur dengan asar. Saya bilang, Bu, sudah sholat belum? Sudah, tadi sudah saya jamak zuhur sama asar. Itu nggak boleh, Pak, karena belum jalan. Kalau mau menjamak nanti, kalau sudah jalan di perjalanan. Kalau di rumah tidak boleh. Disebut di perjalanan, umpamanya tujuannya ke Jogja, kita melakukan perjalanan dari sini jam 1, belum sholat zuhur. Ya, jadi jam 1 belum sholat zuhur. Kenapa belum sholat zuhur? Karena tadi persiapan sebelum zuhur, jadi belum sempat sholat. Berangkat istirahat di Cirebon, tempat makan. Di Cirebon itu sudah sekitar jam 4 lewat bahkan. Asalnya sudah, waktu asalnya kan sudah agak lama. Itu masih waktu asar, tapi bukan asar awal. Tapi sholat zuhurnya belum kan. Maka dijamak zuhur dengan asar di tempat tersebut. Karena dikerjakan di waktu asar, namanya jamak takhir. Kalau jamak takhir, boleh sholat asar dulu, boleh zuhur dulu. Gabung umpamanya sholat jamak qashar, waktunya asar, sholli fardhu asri raka'ataini qasrun majmu'an ila zuhur mustaqbilan qiblati lillahi ta'ala sampai 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 rakaat. Langsung berdiri. Jangan pikir dulu. Ya. Langsung berdiri lagi untuk sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran ma'al asri. Jadi tadi yang di pertama sholat asar dulu, keduanya sholat zuhur, atau sholat zuhur dulu, sesudah sholat zuhur sholat asar boleh. Tapi kalau jamak takdim, artinya dikerjakan di waktu zuhur, tidak boleh asar dulu, harus zuhur dulu. Kenapa? Sebab waktu asarnya belum masuk. Kalau di waktu asar kan waktu zuhurnya sudah masuk, sudah lewat. Nanti maghrib sama isya
yang tidak boleh dijamak apalagi di qasar adalah sholat subuh. Sholat subuh cuma 2 rakaat. Jadi sholat subuh itu sholat yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah. Jadi setelah Isra dan Mi'raj turun ke dunia menjelang subuh, lalu sholat subuh lah yang pertama kali diajari oleh malaikat Jibril cara melaksanakan sholat itu seperti apa. Jadi jelas Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah itu jelas apanya? Jelas oleh-olehnya. Dari Mi'rajnya Rasulullah turun ke dunia mendapat kewajiban sholat sehari semalam 5 waktu. Di samping Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi Muhammad. Dan kemudian kalau Mi'raj sampai 70 kali sehari semalam, apa yang diperoleh? Walaupun dalam kitabnya ada dijelaskan, dibaca itu oleh seorang ustaz membacakan sebuah kitab yang kitab itu menjelaskan bahwa fakir kota Mi'raj sehari semalam 70 kali. Dan kemudian Ustaz itu menjelaskan itu bisa saja terjadi karena orangnya itu adalah wali. Wali itu mendapatkan karomah dari Allah. Yang perlu kita ketahui, sehebat-hebat karomah tidak akan pernah bisa melebihi mukjizat. Tidak ada karomah melebihi mukjizat, tidak ada. Nabi Muhammad itu bukan karomah tapi mukjizat. Itu pun seumur hidup cuma sekali. Setelah sekali juga dari Mi'raj jelas hasilnya sholat. Sekarang bolak-balik sampai 70 kali 24 jam. Berarti per berapa puluh menit itu? Kalau 24 jam sampai 70 kali berapa puluh menit setiap kesana bolak-balik. Dan di dalam kitab yang dibacakan itu benar-benar kalimatnya sampai ila sidratil muntaha. Ini jelas apa namanya penyesatan, ajaran sesat. Tapi kalau Mi'rajnya 70 kali dalam pengertian sholat bisa diterima. Kenapa seperti itu? Karena as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah tandanya orang beriman. Kalau Mi'raj dalam pengertian sholat masih bisa diterima. Umpamanya sehari semalam melakukan sholat sunnah sampai 70 kali bisa diterima. Tapi kalau Mi'raj yang Mi'rajnya benar-benar naik sampai Sidratul Muntaha, itu jelas bukanlah suatu kebenaran. Itu adalah sebuah kebohongan. Bapak-bapak, para hadirin, para jamaah sekalian yang berbahagia. Jadi ini tadi wa indar ruku'i war ruku'i itu
sunnatun fima dzakarahu syekh. Jadi mengangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah, sebagaimana yang dituturkan oleh Syekh li'annahu sahha dzalika an fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Itu dianggap sahih karena Rasulullah SAW melakukan seperti itu. Wasawa'un fi dzalika man shalla qa'iman aw qa'idan aw muttaji'an. Sama halnya orang yang sholat itu berdiri, duduk, atau tidur terlentang. Jadi umpamanya yang berdiri kan sholatnya orang normal, artinya normal, sehat, tidak sakit. Ada orang sakit tapi masih mampu berdiri, sholat berdiri. Nah sekarang yang kedua, ada orang sakit, dia sudah tidak mampu lagi sholat berdiri, akhirnya duduk dari rumah, bawa kursi kecil yang bulat, tempat yang buat tidur yang bulat begitu. Sholatnya sini, pinggir-pinggir dindingnya ada pilar-pilarnya, dia duduk. Begitu imam takbiratul ihram, Allahu Akbar sambil mengangkat tangan, dia sholat sambil duduk, sama saja mengangkat tangan, walaupun Allahu Akbar. Begitu nanti imam rukuk, Allahu Akbar. Nah yang duduk juga Allahu Akbar. Kalau rukuk, membungkuknya agak meninggi. Begitu sujud, karena dia tidak bisa sujud ke tanah, karena posisinya duduk, maka posisi waktu sujud membungkuknya harus di bawah di bawah rukuk. Kalau rukuknya segini, maka sujudnya segini, di bawahnya. Wasawakun fi dzalikal fard. Jadi termasuk juga satu lagi tadi yang belum saya jelaskan, termasuk orang yang sholatnya sambil tiduran terlentang, itu juga mengangkat tangan. Waktu tiduran Allahu Akbar, sambil tiduran Allahu Akbar, sami Allahu liman. Nah, ketika orang yang sholatnya sambil tidur, waktu dia rukuk kan dia tidak bisa membungkuk, apalagi sujud, maka pakainya isyarat. Nah, ini yang disebut apa? Kemudahan. Jadi tidak mempersulit kepada apanya. Sholatnya tetap merupakan sebuah kewajiban, caranya yang berubah, yang berbeda. Sholat di kendaraan. Nah, kendaraannya seperti kereta. Saya dulu pernah beberapa tahun yang lalu, kebetulan di kereta itu sebenarnya itu di gerbong sebelah restorasi itu ada tempat kecil untuk sholat. Saya sempat sholat di situ seperti biasa, berdiri, rukuk, kemudian tidak seperti sholat biasa. Tapi karena waktu sholat posisinya kereta sedang jalan, ternyata pusing, malah hampir muntah. Ya,
pusing hampir muntah karena sholatnya itu sholat zuhur kan 4 kali. Nah, dalam kondisi seperti itu boleh dirubah, tidak dengan cara seperti itu. Akhirnya kalau setiap naik kereta, saya sholatnya di tempat duduk di restorasi, ya, di restorasi yang agak sepi. Ya. Kalau di kereta itu kan berhadapan dengan banyak orang, jadi agak tenang. Saya ngambilnya di restorasi sholat. Bapak-bapak, jadi dimanapun sholat itu tetap dikerjakan. Jadi itu yang disebut hifdzuddin, perlindungan terhadap agama yang doruriyat. Doruriyat itu tadi primer, sekundernya adalah seperti sholat jamak, sholat kosong atau jamak kosong. Lalu ada taksimiyah, yang ketiganya taksimiyah. Artinya apa? Memperbaharui, menjadikan lebih bagus di dalam kaitannya pelaksanaan sholat. Maka ditambah dengan zikir, itu taksimiyah. Itu yang terkait dengan masalah tujuan daripada syariat. Yang kedua, selain hifdzuddin, yang kedua adalah hifdzun nasli, menjaga keturunan, perlindungan terhadap keturunan. Itu juga ada 3. Ada doruriyat, ada hajiat, ada taksimiyah. Perlindungan terhadap keturunan yang bersifat doruriyat itu nih pernikahan. Makanya nikah itu tradisi apa, hukum syariat. Nikah itu hukum syariat, tapi hukum syariat campur dengan tradisi. Boleh, nggak apa-apa. Loh, kok kenapa? Hukum syariat campur dengan tradisi, ya. Waktu akad nikah bukan tradisi, itu syariat, perintah dari Rasulullah. Tapi pakaian yang dipakai antara Sunda, Aceh, Padang, Jawa itu berbeda. Itu adatnya. Inilah yang dimaksud dengan istilah Islam Nusantara. Kadang-kadang orang yang tidak paham dianggapnya Islam Nusantara itu aliran baru. Bukan aliran baru. Artinya apa? Syariatnya tetap dilakukan, budayanya tetap dijalankan. Selama budaya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ini banyak ada yang pakai baju batik, ya kan? Sholatnya kewajiban yang harus kita lakukan, tapi bajunya yang dipakai baju batik, kan? Tidak harus pakai baju jubah. Kadang-kadang begitu ada. Jadi namanya melestarikan budaya. Itu kebutuhan primer. Sekundernya apa di dalam kedunasel? Sekundernya adalah sebelum orang melaksanakan akad nikah, dia melakukan khitbah, meminang itu tidak wajib, tidak wajib. Yang wajib adalah akad nikahnya, meminangnya tidak wajib.
Sekarang sudah dipinang tapi tidak akad nikah langsung gitu bareng, sah nggak sah. Letak niatnya ini yang kadang-kadang berlebihan. Akad nikahnya ke penghulu, berapa penghulu sekarang bayar sampai 1 juta, tapi niatnya, resepsinya berpuluh-puluh juta. Nah, Rasulullah pernah menyampaikan, bikinlah walimah walaupun hanya dengan 2 ekor kambing. Nah, kalau ini sudah berpuluh-puluh juta, bukan 2 ekor kambing lagi. 2 ekor kambing cuma untuk kambing gulingnya itu, belum lagi yang lain-lainnya. Jadi tujuan resepsi itu adalah untuk iklan, artinya untuk menyampaikan bahwa ini sah sudah sebagai suami istri. Tahsinnya Bapak-bapak, ada lagi hifdzul aqli, memberikan perlindungan kepada akal. Akal itu dijaga. Bagaimana caranya menjaga akal? Jangan sampai dirusak akal itu dengan minum-minuman keras, dengan narkoba, dengan obat-obatan terlarang. Itu berarti tidak memberikan perlindungan terhadap akal. Maka akal yang sudah Allah berikan kepada kita, kepada manusia, itu masih kosong. Wajibnya bagaimana? Harus diisi dengan pengetahuan. Coba kalau umpamanya orang sebenarnya cerdas, kalau belajar cerdas, kalau belajar pintar, ngerti. Tapi berhubung dia hidupnya di satu tempat yang terisolir, nggak pernah ngaji, nggak pernah sekolah, nggak ngerti apa-apa, maka akalnya mubazir, nggak berfungsi. Itu wajib hukumnya memberikan perlindungan dengan akal, yaitu dengan apa? Dengan memberikan pengetahuan dengan belajar, ya, sehingga kemudian orang tersebut mengerti, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Wasawa'un fi dzalika al-fardhu wan naflu. Jadi sama halnya di dalam sholat fardu ataupun sholat sunnah. Sholat fardu, sholat sunnah sama saja. Hayatnya itu, sunnah hayatnya ketika takbiratul ihram, tangannya diangkat. Nah, kalau beberapa minggu yang lalu saya sampaikan tentang sunnah sebelum melaksanakan sholat, karena ada 2, yaitu azan dan qomat. Tapi itu hanya berlaku dengan sholat yang kaitannya sholat wajib. Sholat sunnah tidak diperintahkan untuk azan. Sholat Idul Adha kemarin nggak ada azannya kan? Nggak ada azannya, nggak ada iqamahnya. Sholat wajib saja, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, termasuk sholat Jumat. Bahkan kalau sholat Jumat azannya 2 kali. Itu azan 2 kali dimulai waktu zamannya Khalifah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Di zaman Rasulullah adanya sekali. Begitu umat Islam semakin banyak, maka ditambah lagi menjadi dua kali.
Dan ternyata di Mekah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi pun juga 2 kali adanya. Cuma jeda waktunya lama Pak, hampir 1 jam kayaknya tuh, 45 menit dari adzan pertama sampai adzan kedua. Kalau di sini kan hanya beberapa menit saja adzan pertama dengan adzan kedua. Adzan pertama, setelah adzan pertama sholat sunnah. Kira-kira jamaah sudah sholat apa? Sudah selesai sholat sunnah, langsung Bilal berdiri, kan gitu, membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna dan seterusnya. Untuk apa? Untuk menaikkan khotib. Khotib naik di atas mimbar itu Bilal azan yang kedua. Ini untuk sholat Jumat. Wasawakun fi dzalika ar-rajulu wal mar'atu wasawakun fi dzalika al-imam wal makmum. Jadi sama halnya dalam hal itu yang mengangkat kedua tangan, orangnya itu laki-laki maupun perempuan, imam ataupun makmum sama, semuanya mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Raf'ul yadaini inda takbiratul ihram. Sekali lagi saya sampaikan, rata-rata karena Indonesia termasuk negara tetangga Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, itu di dalam fikihnya itu bermadzhab Syafi'i. Ya, karena bermadzhab Syafi'i ya rata-rata sama seperti kita yang ada di Indonesia. Yang berbeda-beda, yang banyak macamnya kalau kita sholatnya di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Saya nggak jelasin ke Masjidil Aqsa karena saya belum pernah ke Masjidil Aqsa, saya belum tahu seperti apa di sana. Apalagi masjidnya itu dijaga terus, perang terus sampai sekarang belum ada kelar-kelarnya, belum ada selesainya. Nah, makanya alhamdulillah kita hidup di negara Indonesia, sebuah negara yang besar, yang agamanya bermacam-macam, sukunya banyak, bahasanya banyak, tapi bisa hidup rukun. Nah, bisa hidup rukun, Pak. Nah, karena itu kerukunan yang sudah dirajut, persatuan yang sudah dirajut, sudah dibangun oleh para pendiri termasuk para ulama ini, maka harus tetap dijaga keutuhannya. Makanya saat Indonesia merdeka, Kiai Hasyim Asy'ari itu tidak bicara masalah negara agama, tidak bicara masalah negara agama. Jadi yang penting merdeka dulu. Begitu itu nanti di dalamnya membangun, kan gitu kan. Maka bagi orang-orang yang beragama, terutama yang beragama Islam, ingin menjalankan syariat Islamnya, maka melalui pendidikan-pendidikan yang ada di pesantren itu. Didirikanlah pesantren-pesantren supaya santri-santrinya itu dapat melaksanakan ajaran agama, sehingga kemudian semua orang yang beragama bisa melaksanakan ajaran agamanya itu, lalu difasilitasi dengan adanya Kementerian Agama. Nah, di Kementerian Agama
agama itu kalau di kantor pusatnya sana itu ada dirjen-dirjen bimasnya, dirjen bimas Islam, dirjen bimas Kristen, dirjen bimas Buddha, dirjen bimas Hindu, Konghucu. Jadi kan pokoknya agama-agama yang sudah direstui atau disahkan oleh negara itu ada dirjennya. Tapi berhubung Indonesia ini umat Islam itu mayoritas, maka menteri agamanya selalu beragama Islam. Coba kalau yang mayoritas Kristen, nanti menteri agamanya Kristen. Nah, ini menteri agamanya adalah orang yang beragama Islam. Bapak-bapak, para hadirin, para jemaah sekalian. Wa kaifiyatur rafi ayyarfa'u ma bi haitsu yukhati atrafa asabi'ihi akla udunaihi. Lalu pertanyaannya terkait dengan masalah mengangkat kedua tangan, bagaimana cara mengangkatnya? Cara mengangkat kedua tangannya bi haitsu yukhati atrafa asabi'ihi, sekiranya ujung jari, ujung-ujungnya ini, ya, ujung-ujung jarinya itu mengepasi akla udhunaihi. Akla udhunaihi itu berarti ini kuping paling atas begini nih, begini. Nah, tapi kita kadang-kadang tidak seperti itu. Tetap sah. Ini kan tadi namanya kita kadang-kadang apa? Allah, bahkan begini ya, tetap sah. Nah, kalau di sini keterangannya begini sampai begini, ininya ibham, jempol, ibu jarinya itu pas di sini nih, di apa? Di kuping paling bawah yang tidak ada tulangnya, begini nih, begini. Kalau keterangan di situ, tapi kita ngambilnya kan begini. Nah, begini. Kalau keterangan seperti itu, sudah terbiasa tidak seperti itu, tidak ada masalah. Ini di sini bukan menjelaskan rukun dan bukan menjelaskan tidak sah. Ini adalah menjelaskan tentang sunnah hayat yang terkait dengan masalah mengangkat kedua tangan pada waktu takbiratul ihram. Baik bapak-bapak, para hadirin, para jamaah sekalian di sini, insya Allah nanti berikutnya wawadul yamini ala shimal wa tawajjuh wal isti'adah. Di wawadul yamin itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Maksudnya tangan kirinya di dalam, tangan kanannya di luar. Ini sebutannya tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Jadi bukan begini, bukan begini. Maksudnya begini. Nah, gitu. Kayak orang lagi apa? Kalau kayak orang meninggal dunia juga begini, sedang disedangkannya posisi seperti sedang sholat. Baik bapak-bapak sama, sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya Pak Ustaz, ya. Kalau kita berzikir di perjalanan itu apakah harus ngambil air wudhu atau tidak? Udah selesai sholat di jalan, di mobil, di mana? Baik, berzikir. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Ada juga ayat yang lain yang mengatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Banyak ayat-ayat kan terkait dengan masalah ini.
idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tentang zikir. Zikir itu artinya menyebut Allah. Tapi kemudian berkembang pengertian zikir itu al-zikru bil lisan, al-zikru bil qulbi, al-zikru bil jawari. Al-zikru bil lisan seperti habis sholat wajib kita membaca zikir. Subhanallah, subhanallah, dan seterusnya. Al-zikru bil qulbi, zikir di dalam hati. Zikir di dalam hati itu namanya zikir antisipasi. Maksudnya orang tersebut melakukan pengamatan, melakukan penelitian. Kalau al-zikru bil lisan sifatnya ke dalam, tapi kalau al-zikru bil qulbi sifatnya kedua, melakukan riset-riset, ya. Kayak Imaduddin itu melakukan sebuah penelitian, ya. Akhirnya setelah melakukan penelitian ditemukan hasil penelitiannya, hasil risetnya, karya riset ilmiah. Nah, kemudian mengamati gejala-gejala apa, melihat kekuasaan-kekuasaan Allah. Itu namanya al-zikru bil qulbi. Satu lagi ada al-zikru namanya al-zikru bil jawari. Zikir dengan organ tubuh. Apa maksudnya zikir dengan organ tubuh? Orang selalu ingat kepada Allah dalam kondisi syukur kepada Allah. Pindah rumah, habis bikin rumah baru ditempati, ngundang orang-orang untuk mendoakan. Itu namanya al-zikru bil jawari. Di dalam rangka bersyukur kepada Allah, ingat kepada Allah. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu yang telah Allah berikan kepadamu, ceritakanlah. Cara menceritakannya begitu, ketika kita mendapatkan nikmat, kemudian cara menceritakannya itu orang-orang diundang, dikasih jamuan gitu. Jangan wa amma bi nikmati rabbika fahaddits itu disalahartikan. Baru dapat bonus, baru dapat rezeki besar, cuma cerita-cerita saja sama orang, tapi nggak pernah asli. Nah, itu sama, bikin orang apa? Iri. Nah, wa amma bi nikmati rabbika fahaddits itu artinya seperti itu. Ketika kita sedang senang, kesenangan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa berbagi dengan orang lain. Kaitan dengan yang ditanyakan tadi masalah zikir, itu berarti zikir dengan lisan. Tidak ada syarat zikir itu harus berwudu. Tidak ada syarat. Tetapi kalau bicara masalah afdol, masalah baik, itu yang lebih afdol kalau orang berzikir dalam keadaan suci. Dengan kata lain, ketika zikir tidak dalam kondisi suci, zikirnya tidak batal. Ya, zikirnya tidak batal. Karena tidak ada syarat. Saat berzikir itu harus suci. Makanya boleh berzikir mana-mana, di mana saja. Karena ada zikir dalam kondisi berdiri ataupun dalam kondisi duduk. Maka membaca istighfar, membaca subhanallah, membaca apa saja yang kita baca di dalam rangka mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita diperintah untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu banyak. Baik, saya kira sampai di sini. Rabbana wa rabbana musana wa rabbana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma zidna ilman nafi'a
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.